dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian para narasumber, Bapak Dr. Andes Ibnu Sinan dan Mbak Salsabilah Brilian ya. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan terkait webinar pada hari ini. Mudah-mudahan semua materi yang disampaikan bisa dapat bermanfaat untuk teman-teman, khususnya pengurus Karang Taruna Kelurahan Bakti Jaya dan umumnya bagi teman-teman kita semua. Pertama yang saya mau sampaikan adalah terkait tema yang akan disampaikan adalah vaksinasi COVID-19 kewajiban atau hak warga negara. Ini sebuah tema yang menarik bagi kami juga karena apa? Saya pribadi di tingkat kelurahan pun sebagai pegawai kelurahan yang memang didorong oleh pemerintah dalam hal ini untuk dapat memfasilitasi atau membantu tenaga medis tenaga medis paling bawah yaitu PKM ya, Puskesmas Kelurahan Bakti Jaya untuk dapat bersinergi dalam percepatan vaksinasi gitu. Jadi ada beberapa memang yang mungkin nanti akan saya tanyakan ke narasumber terkait vaksinasi ini karena di luaran sana atau di media sosial itu banyak pro dan kontranya terkait vaksinasi yang sedang dan kita sedang jalankan. Tapi terlepas dari itu, kita saya pribadi sebagai pemerintah terus mendukung program-program yang ada pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman Karang Taruna yang sudah dapat yang hadir atau bergabung dalam Zoom meeting ini, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Mulki Ridho yang telah menyampaikan sambutannya selaku Ketua Karang Taruna Bakti Jaya. Selanjutnya saya persilakan untuk menyampaikan sambutan serta membuka acara kepada Ibu Vini Fajrini, SKM MKM selaku DPL dari kelompok 51 dalam KKN UMJ tahun 2021. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada kelompok 51, kepada MC. Bisa ya, saya akan coba untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini Jumat barokah ya, semoga berkah. Kita bisa menjalankan salah satu kegiatan KKN UMJ yang luar biasa dengan tema vaksinasi COVID-19 kewajiban atau hak warga negara. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan waktunya kepada Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SHMH yang akan menjadi narasumber pertama, kemudian kepada Salsabila Brilian Widyadana dari mahasiswa kedokteran UMJ untuk kesediaan waktunya untuk sharing ilmu pada hari ini agar bisa menjadi sebuah informasi baru mungkin ya buat teman-teman semua. Mungkin kalau yang belum pernah menjadi yang baru, kalau sudah pernah memperkuat gitu ya apa yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Dan juga terima kasih kepada Ketua Karang Taruna Mulki Ridho yang sudah memberikan, mungkin mengajak juga ya, memfasilitasi teman-teman semua di sini juga untuk bisa sharing menjalankan KKN kita pada hari ini. Terima kasih banyak dan juga semua teman-teman yang sudah hadir, terutama juga untuk kelompok 51 yang sudah hadir dan terutama anggota kelompok yang sudah membuat seminar pada hari ini. Semoga seminar pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Terkait dengan materi vaksinasi COVID-19 ini memang sangat cocok ya kita bahas di hari ini, apalagi di minggu-minggu ini, karena semenjak angka COVID yang makin tinggi, bahkan sekarang kita sudah terakhir 56 ya, 56.000 per hari. Pemerintah mulai kayak gencar gitu ya, gencar vaksin yang dulu vaksin di tahap gitu ya, lansia dulu, kemudian PNS dulu, tenaga medis dulu gitu ya. Sekarang akhirnya siapa aja ayo vaksin gitu ya. Sampai Kimia Farma pun mencoba untuk memfasilitasi vaksin dengan berbayar, walaupun memang ada pro dan kontra yang masih belum dipatenkan gitu. Nah, pada hari ini mudah-mudahan dengan adanya webinar pada hari ini, kita sebagai warga negara Indonesia yang memang tadi juga dikatakan oleh Ketua
Karang Taruna ya, kita tuh sekarang lagi di kondisi vaksin itu banyak yang membuat mungkin hoax atau apapun itu, udah jangan vaksin, tapi vaksin itu hanya seperti ini, hanya seperti itu. Nah, semoga dengan ada acara-acara seperti ini bisa membuka wawasan masyarakat. Mungkin di sini yang hadir ada 31, dan 31 ini bisa menjadi sumber-sumber yang nanti akan menceritakan lagi ke banyak orang bahwa vaksin itu begini loh, gitu ya. Jadi kita nggak dengar sesuatu yang hoax lagi, tapi kita benar dari sumber-sumber yang insya Allah bisa kita percaya dan insya Allah bermanfaat juga untuk kita semua. Itu saja mungkin dari saya sambutan awal. Insya Allah ini bisa membuka seminar kita pada hari ini yang akan dilaksanakan pada beberapa jam ke depan. Terima kasih MC, saya kembalikan lagi. Terima kasih untuk semuanya. Selamat menyimak acara webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vini Fajrini yang telah memberikan sambutan serta membuka acara webinar kita pada hari ini. Dengan demikian, acara webinar dengan tema vaksinasi COVID-19 kewajiban atau hak warga negara telah dibuka. Dan kepada para peserta, saya ingatkan sekali lagi untuk selagi kegiatan ini berlangsung, untuk mute speakernya kecuali sudah diizinkan untuk menyalakan mikrofonnya nanti dalam sesi tanya-jawab. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita, di mana dengan tema ini kita akan mencoba meninjau dari aspek medis juga dengan tinjauan aspek hukum. Untuk para narasumber kita yang pertama, yakni ada Bapak Dr. Ibnu Sina Chandra Negara. Beliau merupakan dosen Hukum Tata Negara di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sebenarnya spesialisasi dan kompetensi bidangnya tidak hanya itu, tetapi juga ada di hukum administrasi negara, hukum internasional, bahasa Inggris hukum, dan berbagai kompetensi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Beliau menempuh S1 Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, menempuh S2 Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan memperoleh gelar doktor di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga aktif sebagai advokat di bidang konstitusi, khususnya dalam kegiatan-kegiatan atau dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu, serta berbagai sengketa lainnya. Kemudian untuk narasumber kita berikutnya ada Salsabila Brilian Widyadana. Mbak Salsa ini teman saya yang aktif juga dalam berbagai kegiatan perlombaan, terutama di bidang bahasa Inggris. Dari debat hingga speech juga dia turut aktif di situ. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 kedokteran dan sedang disibukkan juga dengan kegiatan organisasi keilmiahan di fakultasnya. Untuk pemaparan pertama, saya persilakan kepada Bapak Dr. Ibnu Sina Chandra Negara untuk menyampaikan paparannya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Ibu Vini Fajrini yang sudah membina mahasiswa kita dalam proses KKN ini, Pak Mulki Ridho, Karang Taruna Bakti Jaya sebagai mitra yang saya hormati, adik-adik sekalian, peserta KKN. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau menyampaikan jangan lupa setelah KKN ini untuk segera lulus ya, segera menyusun skripsinya dan segera lulus itu, jangan kemudian habis KKN lupa deh, akhirnya tidak bisa selesai studinya karena senang jadi mahasiswa. Katanya kalau pakai jadi mahasiswa bisa pakai alma mater. Seperti jadi yang paling krusial adalah itu ya, setelah selesai KKN ini untuk jangan lupa untuk menyelesaikan studinya dan kemudian itu menjadi hal yang paling krusial. Dan tujuan dari KKN yang ini adalah untuk kita mengimplementasikan ya ilmu kita ke dalam masyarakat, karena perguruan tinggi itu ada yang menyampaikan bahwa ahli yang menyampaikan bahwa dia adalah sebuah menara gading, dan itu menjadi sebuah salah satu sarana untuk kita mengimplementasikan ke masyarakat meskipun ternyata situasinya digital.
Jadi buat adik-adik sekalian, kita akan membahas perihal vaksinasi dan Bapak Ibu yang ikut mengikuti kegiatan ini. Sekarang mohon izin untuk saya dapat akses untuk bisa men-share screen bahan presentasi saya. Bisa? Ya, baik, Pak. Oke. Baik, topik yang akan saya bawakan, tadi sempat saya tambahkan karena Bu Vini sempat menyinggung soal vaksin berbayar. Oh ya, saya lupa. Saya mengulas itu sedikit dari segi hukum seperti apa, karena banyak sekali yang meminta saya juga webinar untuk bicara itu, dan ini sekali jalan dan kemudian KKN ini dahulu. Jadi materi ini masih genuine, belum pernah saya sampaikan kemanapun. Dan topiknya adalah memang dari segi hukum. Nanti yang segi kesehatan ada Salsabila ya. Ini adalah momen yang tepat untuk kamu menyampaikan bagaimana dari segi kesehatan dan medis tentang vaksin ini. Dan juga kebagian bicara dari aspek hukum. Nah, sekarang persoalan yang paling mendasar ya. Persoalan paling mendasar soal vaksinasi adalah sebenarnya dia dari segi hukum seperti apa sih? Boleh tidak kita menolak atau kita wajib mengikutinya? Nah, oleh karena itu dalam konteks ini saya hendak menyampaikan beberapa aspek hukum yang kita perlu ketahui terkait dengan vaksinasi. Pertama saya mau bicara sedikit ya tentang bagaimana perkembangan vaksinasi dan darurat kesehatan dari segi hukum. Jadi kegiatan vaksinasi pertama di dunia itu dilakukan pada tahun 1801 ketika ada epidemi smallpox ya atau cacar di Amerika Serikat. Nah, vaksinnya itu sendiri sebetulnya sudah dikembangkan lama oleh berbagai macam ahli kesehatan. Saya lupa salah satu nama yang terkenal ya, yang mengembangkan soal vaksin ini, dan kemudian secara hukum kegiatan vaksinasi ini menjadi sebuah pengaturan dari aspek hukum ditentukan itu diatur di Amerika Serikat di negara bagian Massachusetts ya. Jadi negara bagian Massachusetts itu pertama kali lah yang membuat aturan tentang vaksinasi. Jadi sebelumnya vaksinasi itu murni kegiatan medis saja. Tapi karena disebabkan adanya epidemi dan keadaan darurat, maka di Amerika pertama kali dibuat. Dan kemudian di tahun 1827 Boston itu salah satu kota di Massachusetts itu kemudian mewajibkan mengamanatkan vaksinasi cacar sebagai syarat kehadiran di sekolah. Jadi orang untuk bisa hadir ke sekolah, anak-anak itu harus sudah vaksin cacar. Dan akhirnya berkembang. Lalu kemudian kita lompat saja 2 abad kemudian, sekarang kita mengalami pandemi COVID-19. Lalu kemudian kita menyelesaikan persoalan ini dengan metode vaksinasi. Maka ada pertanyaan yang paling krusial bagi kita. Sebenarnya bagaimana sih segi hukum terhadap vaksinasi itu? Apakah memang ada aspek hak privat kita untuk menentukan kesehatan kita sendiri, atau juga terdapat kewajiban yang harus ditaati? Nah, untuk itu, karena ini segi hukum, maka nanti aspek kesehatannya akan lebih banyak dibicarakan oleh Salsa. Sedangkan saya akan fokus bicara aspek hukumnya saja. Kalau dilihat dari segi hukum, ya dari segi hukum ada konsep, ada hukum, ya. Ada konsep, ada hukum. Di sini saya lihat mahasiswa saya selain ada Disa, ada Nadia yang hukumnya. Jadi mungkin lebih mudah, tapi saya akan menjelaskan. Ada konsep, ada hukum. Kalau konsep belum tentu berlaku, karena dia merupakan konsep yang menjelaskan atau melegitimasi suatu hukum tertentu. Sedangkan kalau dikaitkan dengan hukum itu sendiri, hukum sudah pasti berlaku karena dia sudah mengikat. Nah, saya mau menjelaskan dulu bagaimana kemudian kalau konsep hukum yang ada terkait dengan vaksin. Pertama, sebelum masuk ke dalam konteks konsep hukum dasarnya, saya mau menjelaskan bahwa hukum itu ada 2 bentuk keadaan. Satu dalam keadaan normal, dan satu dalam keadaan tidak normal.
Nah, keadaan tidak normal ini bisa banyak keadaan. Ada perang, ada juga darurat kesehatan. Ada banyak ya, cuma 2 saja yang mudah dipahami. Satu disebabkan karena perang, terganggunya suatu kedaulatan negara. Yang satu lagi disebabkan karena adanya darurat kesehatan. Apa yang terjadi ketika hukum memasuki 2 keadaan tersebut, misalnya kesehatan saja? Maka yang terjadi, bisa terjadi pengecualian-pengecualian yang sebelumnya dapat dilakukan dalam keadaan normal, menjadi tidak dapat dilakukan dalam keadaan normal. Di saat yang bersamaan, bisa juga terjadi suatu keadaan di mana hukum memaksakan sesuatu hal yang dalam keadaan normal itu tidak boleh. Tapi karena keadaan darurat, hukum menjadi legitimate atau menjadi boleh ketika itu dipaksakan. Misalnya adalah darurat kesehatan. Nah, di bidang ilmu hukum, sebagai bagian dari ilmu sosial misalnya, ada studi khusus di bidang ini, namanya Public Emergency Law. Jadi kalau di fakultas di kita itu ada Fakultas Kesehatan Masyarakat, di hukum ada mata kuliah namanya Hukum Kesehatan Masyarakat. Di dalamnya memuat juga sub pembahasan tentang keadaan darurat yang disebabkan karena darurat kesehatan masyarakat atau darurat kesehatan publik. Nah, konsep hukum yang kemudian menyatakan bahwa vaksin adalah sifatnya voluntary, ada beberapa hal. Jadi yang dimaksud voluntary artinya ialah orang boleh kok menolak tidak vaksin. Nah, setidak-tidaknya ada 3 konsep. Pertama adalah konsep social contract. Konsep ini sebenarnya menegaskan bahwa sebenarnya negara itu lahir dari kontrak sosial. Jadi ada kisahnya sederhananya begini. Negara itu lahir dari sistem kontrak sosial. Itu menurut ahlinya. Menurut Jean-Jacques Rousseau, dia bilang seperti itu. Karena negara lahir dari sistem kontrak, yaitu kesepakatan semua warga negara sehingga terjadinya sebuah negara. Oleh karena itu, segala tindakan negara juga harus mendapatkan consent atau persetujuan dari warga negara. Sehingga ketika negara hendak masuk untuk memaksakan sesuatu hal kepada warga negara, dia harus mendapatkan consent, persetujuan. Nah, karena sifatnya persetujuan, artinya negara tidak boleh memaksakan sepihak, meskipun dalam keadaan darurat. Nah, ini konsep yang pertama. Ada lagi konsep yang kedua. Konsep yang kedua disebut sebagai the rights of body integrity, atau kemudian dikenal dengan istilah hak terhadap integritas tubuh. Nah, ini konsep ya, belum jadi hukum, nanti hukumnya saya jelaskan. Konsepnya ialah menegaskan bahwa tubuh itu punya imunnya sendiri yang otomatis. Kalau secara medis beranggapan terkait dengan vaksinasi, bahwa sebetulnya tubuh itu punya imun yang otomatis melindungi dirinya sendiri secara integritas ketika dia terserang virus, sehingga tidak memerlukan sabotase tubuh. Di situ dalam beberapa konsep hukum disebutnya sebagai sabotage ya, sabotase, sehingga tubuh mempunyai kekebalan untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, persoalan rights of body integrity ini sebenarnya pernah juga dipersoalkan ketika misalnya ambil contoh untuk seorang anak menolak mendapatkan hadiah atau diminta oleh orang tuanya untuk operasi plastik. Jadi kalau di Korea Selatan itu ada kebiasaannya, ada hadiah dari orang tua, kalau orang tuanya punya kehendak gitu untuk mengoperasi plastik anaknya. Tetapi kadang-kadang tanpa ada persetujuan dari anaknya. Nah, akibatnya ada suatu kasus di tahun 2013 di mana kemudian hakim di Korea Selatan menegaskan tentang rights of body integrity. Jadi seorang anak boleh menolak ketika diminta dirinya diberikan hadiah atau dipaksakan tindakan medis tertentu disebabkan oleh kehendak orang tuanya. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam konsep hukum vaksin juga, karena dianggap vaksin mempunyai pola yang sama, yaitu mengganggu rights of body integrity. Kemudian yang ketiga adalah konsep yang dikenal dengan yang disebut sebagai free man. Nah, free man ini adalah konsep yang menjelaskan tentang kebebasan. Jadi, ini adalah inherent rights, jadi hak yang memang dibawa oleh setiap orang. Jadi pada dasarnya semua orang itu bebas menentukan dirinya sendiri secara inherent, dan itu harus dihormati, termasuk dan khusus oleh negara. Karena persoalannya begini, vaksinasi adalah kegiatan negara, yang menurut asumsi negara itu merupakan tindakan untuk kepentingan umum dan kepentingan individu yang bersangkutan. Tetapi
hal demikian harus dipahami bahwa ada sisi di mana kemudian setiap orang bebas menentukan fasilitas atau pelayanan kesehatan yang tepat bagi dirinya. Nah, ini adalah konsep hukum, 3 konsep hukum yang sebenarnya menjadi konsep yang melatar belakangi pandangan bahwa semua orang itu bebas menentukan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk dirinya tanpa bisa dipaksakan. Sekarang kita lihat bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Ketentuan hukum yang berlaku di negara kita itu menentukan beberapa hak privat yang tadi saya sudah sampaikan ke dalam sebuah norma hukum yang konkret. Norma hukum yang diatur maksud saya. Norma hukum yang diatur artinya sudah berbentuk norma dan orang termasuk negara dan termasuk siapapun harus menghargainya karena dianggap sebagai hak yang inherent. Misalnya yang dimuat dalam Undang-Undang Kesehatan. Misalnya pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan itu bilang bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya. Jadi setiap orang itu sebetulnya punya hak secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya. Jadi dia yang punya. Tidak bisa dipaksakan. Kemudian yang kedua adalah pasal 8 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak memperoleh informasi atas data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterima dari tenaga kesehatan. Jadi ini menjadi hal yang krusial. Jadi ini menjadi informasi di mana semua orang itu boleh meminta informasi atas data kesehatan atas dirinya, termasuk obat atau tindakan yang diberikan. Sebagai contoh, waktu tahun lalu saya positif COVID di fase-fase awal. Itu kan situasinya masih lebih menyeramkan dibandingkan saat ini yang dimana kondisinya saat ini meskipun sekarang lebih banyak ya, tapi saya yakin sekali pengetahuan lebih jauh lebih mendalam dibandingkan pada saat itu. Pada di fase-fase awal banyak informasi terhadap apa yang saya rasakan itu tidak saya dapatkan. Kemudian saya persoalkan karena memang dijamin oleh hukum dan akhirnya saya diberitahu karena tidak bersedia saya diberikan obat apapun tanpa jelas obat yang kemudian diberikan terhadap saya. Nah, itu menjadi hak juga setiap warga negara bahwa apa yang kemudian informasi terhadap dirinya setiap orang berhak untuk mengetahuinya. Kemudian pasal 56 ayat 1 tentang kesehatan juga menentukan bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Jadi setelah orang menerima atau menolak sebagian dari seluruh tindakan pertolongan, itu berhak. Apakah kemudian informasi yang diperoleh itu sudah diterima secara penuh atau tidak? Tapi yang pasti setiap orang itu punya hak untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan. Jadi kesimpulannya 3 hal ini menjadi prinsip dasar yang tidak bisa disimpangi dalam bentuk terkait dengan pemberian tindakan khusus menyangkut kesehatan terhadap diri kita. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan konsep hukum lain, terdapat juga konsep hukum lain yang kemudian menjelaskan mengapa vaksin itu bisa menjadi sesuatu hal yang wajib atau mandatori. Ya. Ada 3 konsep hukum yang dikenal, dan biasanya mungkin ini dikenal juga di para ahli kesehatan masyarakat. Para ahli kesehatan masyarakat atau para ahli hukum di bidang kesehatan pasti memahami 3 prinsip ini. Yang pertama disebut sebagai harm principle atau prinsip merugikan atau prinsip membahayakan. Maknanya seperti ini. Prinsip ini sebenarnya adalah prinsip yang pernah dikemukakan oleh John Stuart Mill. Dia bilang bahwa suatu tindakan atau suatu perbuatan yang dijamin oleh seseorang lain itu dapat dibatasi. Tindakan-tindakan tersebut dianggap merugikan banyak orang. Jadi misalnya ada tindakan-tindakan yang atau hak-hak yang dijaminkan secara hukum menurut prinsip harm ini atau harm principles beranggapan bahwa hal tersebut dapat dibatasi
kalau dianggap bahwa tindakan pembatasan tersebut dia penting untuk menyelamatkan banyak orang. Dan ini menjadi hal yang paling krusial. Kemudian ada lagi konsep hukum yang disebut sebagai free rider. Ini biasa dikenal juga di bidang epidemiologi. Kalau tidak salah seperti itu ya, bukan bidang saya. Tapi ini adalah istilah yang digunakan atau kemudian maknanya penumpang bebas ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita maknanya sebagai penumpang gelap ya. Di mana jangan sampai ada konsep ini menjelaskan bahwa jangan sampai seseorang itu tidak merasa perlu divaksin karena beranggapan dirinya berasumsi bahwa dia akan terlindungi oleh imunitas orang lain yang telah divaksin. Jadi anggapannya dia itu menurut konsep ini ialah beranggapan bahwa gue nggak perlu vaksin lah, yang penting orang lain vaksin sebanyak-banyaknya. Kalau udah orang lain sebanyak-banyaknya kan otomatis gue tidak perlu vaksin karena sudah terlindungi. Nah konsep ini kemudian berkembang sebagai suatu hal yang harus dihindari. Karena kalau hal seperti ini maka ada konsep seperti pengorbanan satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah konsep yang disebut sebagai tragedy of commons, yaitu kalau diterjemahkan ialah tragedi kepentingan umum. Maknanya seperti ini, konsepnya ialah begini, bahwa kalau tidak diwajibkan vaksin, maka ada orang yang kemungkinan mendahulukan kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan umum. Jadi dengan tindakan yang kemudian dia lakukan secara egoistis, tidak mau memvaksin, maka dapat mengabaikan kepentingan umum. Nah, 3 prinsip ini yang kemudian kerap kali dijadikan sebagai sebuah dasar kegiatan vaksinasi itu menjadi wajib bagi warga negara pada masa pandemi, epidemi, endemi, ataupun dalam konteks wabah. Ya, ini menjadi hal yang paling kerap kali digunakan dari segi hukum. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya pengaturan tentang kewajiban vaksin di Indonesia setelah pandemi COVID-19. Pertama seperti ini ya, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kenapa kok saya tidak menggunakan undang-undang ya. Jadi ketentuan hukum di Indonesia itu berjenjang ya. Ini bagi yang fakultas hukum pasti sudah, mahasiswa di hukum pasti sudah mengetahui, tapi saya mau menjelaskan secara umum bahwa ketentuan hukum itu berjenjang, yaitu yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian undang-undang. Undang-undang ini dibentuk oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Setelah undang-undang, maka diatur peraturan pemerintah. Setelah peraturan pemerintah, maka diatur peraturan Presiden. Nah, setelah peraturan Presiden, itu diatur di dalamnya peraturan daerah. Nah, ada beberapa peraturan lain yang kemudian dimuat ya, seperti sebelum Undang-Undang Dasar itu ada TAP MPR, tapi kita tidak perlu bahas. Lalu kemudian sebelum peraturan daerah secara hierarkis bisa saja ada peraturan menteri, ya, tapi saya tidak mau bahas karena itu akan semakin detail. Intinya bahwa seharusnya ketentuan mengenai vaksinasi itu dibuat dalam undang-undang. Sekarang kita lihat undang-undang kita mempunyai aturan mengenai vaksinasi tidak? Ternyata di undang-undang ketika ada keadaan darurat, maka ada darurat kesehatan, maka ada 2 instrumen hukum yang bisa digunakan. Yaitu Undang-Undang Penularan Wabah dan Penyakit Menular tahun 84, kemudian ada lagi Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan tahun 2018. Nah, 2 undang-undang ini tidak pernah mengatur secara spesifik tentang vaksinasi. Tidak pernah mengatur secara spesifik tentang vaksinasi, karena memang sejak kita merdeka tahun 1945, kita tidak pernah mengalami pandemi. Kalaupun pernah ada pandemi, itu terjadi di masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, bagaimana akhirnya? Yang akhirnya dimuat melalui Perpres, tidak menggunakan undang-undang. Itu pun Perpresnya tentang pengadaan barang. Jadi Perpresnya tentang pengadaan barang yang sudah diubah 2 kali. Nah, Perpresnya itu bilang begini, ya.
setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Jadi, peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan vaksin itu menetapkan bahwa kalau orang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin, maka wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Bunyi pertamanya seperti itu ya. Kemudian dalam peraturan tersebut juga pasal 13 ayat 4 Perpres 99 tahun 2020 menentukan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksin COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos, kemudian B, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, atau C, itu denda. Nah, artinya gimana ini maksudnya? Kalau menurut ketentuan ini, kalau orang tidak ikut vaksin, maka berarti yang bersangkutan tidak diberikan jaminan sosialnya. Misalnya BPJS-nya ditunda pelayanannya atau dihentikan, atau BPJS Ketenagakerjaannya ditunda pelayanannya atau dihentikan, atau tidak diberikan bantuan sosial. Berdasarkan ketentuan ini. Jadi, kalau kemudian orang tidak punya kartu vaksin, sebenarnya dia tidak bisa mendapatkan pelayanan BPJS atau mendapatkan bansos. Atau penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan. Yang paling gampang adalah kalau orang belum ikut vaksin atau sebagai sasaran penerima vaksin tapi tidak vaksin, ilustrasinya dia nggak akan dilayani kalau dia mengajukan dia mau minta pelayanan pernikahan ke KUA. Dia nggak boleh ngurus KTP, dia nggak bisa ngurus paspor, dia nggak bisa ngurus SIM, dia nggak bisa ngurus ngurus STNK. Sampai seperti itu kalau ketentuan ini. Dan pernah saya melakukan ilustrasi ya, untuk sarkas saja, satir ya. Saya bilang bahwa dengan ketentuan ini menarik ini. Orang mau urus vaksin, mau daftar vaksin, dia harus punya KTP. Dia datanglah ke panitia pengurus vaksin. Bapak punya KTP? Saya tidak punya KTP. Oh ya sudah, urus dulu Pak ke kelurahan. Sampai di kelurahan, Bapak saya mau ngurus KTP. Oh, belum punya KTP. Ada kartu vaksinnya? Nggak ada. Oh, kalau gitu nggak bisa, Pak. Harus vaksin dulu baru dapat kartu KTP. Nah, begitu aja terus. Ya, nggak habis-habis. Nah, itu contoh. Jadi, ya nggak salah sih, cuman dengan adanya sanksi administrasi ini menunjukkan bahwa sebenarnya skema sanksi itu juga hal yang kemudian tidak memecahkan masalah. Jadi ya kalau Anda datang ke KUA, Pak, saya mau mengajukan ini, Pak, saya mau nikah gitu. Oh, Bapak sudah vaksin, ada kartu vaksin? Belum ada. Ya udah vaksin dulu, Pak. Sampai vaksin, sudah ada KTP pernikahan ini udah ada belum? Udah balik lagi, nggak bisa. Nah, itulah. Kemudian bolak-balik saja seperti itu. Yang terakhir adalah denda. Nah, kalau denda ini berkaitan dengan sanksi ya, denda ini ada masalah nih buat orang hukum pasti bisa memahami. Kenapa? Yang bisa menjatuhkan denda itu adalah pengadilan. Yang bisa menjatuhkan istilah sanksi yang bernama denda itu hanya pengadilan. Nah, ini jadi persoalan. Dan yang kedua, apakah Perpres boleh memuat ketentuan mengenai sanksi pidana? Jawabannya nggak boleh. Jadi memang ada persoalan ya secara hukum, tetapi yang paling krusial buat kita bersama, persoalan hukumnya bisa disampaikan, yang paling krusial adalah di sini ada klausul wajib. Cuma persoalannya ialah yang berlaku ya dari Perpres ini sebelum masuk ke Perda yang rame ya, masuk ke Perpres, ada kalimat berdasarkan pendataan. Berarti kesimpulannya seseorang yang melakukan vaksin sebenarnya dia harus terdata terlebih dahulu. Karena ketentuan di sini berbunyi bahwa dia harus terdata terlebih dahulu, baru kemudian dia bisa mengikuti vaksinasi. Kalau dibaca lebih jauh ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Perpres ini itu jelas kok dia menyebutkan bahwa kalaupun ketika sudah terdata dia kemudian tidak memenuhi kriteria, maka dia tidak terkena sanksi. Faktanya, apakah ini digunakan? Nampaknya banyak peraturan
yang dibuat oleh negara dalam keadaan pandemi ini yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Artinya ya nggak dijalankan. Nah, bagaimana dengan pemerintah daerah ketika mewajibkan vaksin? Nah, ini adalah contoh peraturan daerah DKI yang sekarang sedang diuji di Mahkamah Agung, belum ada putusannya, pasal 30 yang tegas sekali. Dia bilang bahwa kalau orang menolak dilakukan vaksin, dia dipidana denda paling banyak 5 juta rupiah. Nah, ini menjadi salah satu aturan yang dengan tegas menolak pengobatan vaksinasi COVID-19, dia akan dipidana denda paling banyak 5 juta rupiah. Seperti itu. Jadi sebetulnya Pemda DKI akan sangat diuntungkan ketika banyak warga negaranya yang nggak vaksin ya, karena dapat 5 juta rupiah. Seperti itu. Tapi persoalannya ialah situasinya sekarang kayaknya berbalik ya, banyak juga menghendaki vaksin karena alasannya biar bisa naik pesawat. Saya aja kemarin nggak mau vaksin gara-gara disuruh naik pesawat pakai vaksin, saya ikut vaksin sampai di bandara yang memeriksa tidak perlu Pak kartu vaksin Pak, cukup antigen saja. Nah ini bagaimana ini? Perintah Pak Jokowi nggak ditaati oleh yang cek vaksin di lapangan. Tapi itulah seperti itu ya. Nah, apakah ada tanggung jawab negara? Mas Ibnu, apakah ada tanggung jawab negara kalau kemudian setelah divaksin kami mengalami berbagai macam persoalan kesehatan? Nah, menurut peraturan Menteri Kesehatan atau ini dulu ya, berdasarkan peraturan Presiden, kalau peraturan Menteri Kesehatan terlalu teknis. Perpres yang sama yang kemudian berubah perpres yang tadi saya sampaikan, yaitu Perpres nomor 14 tahun 2021, perpres yang sama tersebut menetapkan bahwa kalau ada kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi, maka diberikan perawatan sesuai dengan indikasi medis maupun protokol pengobatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan. Dan biayanya diatur berdasarkan ketentuan tersebut. Kalau kita peserta BPJS, maka ditanggung oleh BPJS dengan skema jaminan kesehatan nasional. Jadi BPJS kita lah yang kemudian menanggulangi kejadian ikutan tersebut. Nah, kalau pesertanya, kalau kemudian kartu BPJS kita tidak aktif, maka didanai melalui pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Jadi BPJS itu sakti. Kalau nanti habis vaksin kita ada masalah, lalu kemudian kita dilaporkan, dan kemudian setelah itu akan ditanggung biaya kejadian ikutan. Istilahnya kejadian ikutan, ini mungkin nanti Selasa bisa menyampaikan apa ini kejadian ikutan pasca vaksinasi, kalau kemudian membutuhkan pengobatan dan perawatan. Tapi kalau kejadian ikutannya ini adalah berupa cacat atau meninggal, maka diberikan kompensasi oleh pemerintah. Kompensasi berupa santunan cacat atau santunan kematian. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap kejadian ikutan. Bagaimana Pak Ibnu terhadap konsekuensi hal yang sama di beberapa negara terhadap vaksinasi? Nah, saya mau ambil contoh karena saya pernah riset soal COVID, segi hukum ya, terkait dengan vaksinasi. Jadi, untuk negara di Eropa, Uni Eropa saja ya, kalau di Amerika Serikat pasti sama. Uni Eropa, orang yang sudah vaksin, dia mendapatkan bantuan sosial selain jaminan kesehatan. Jadi Anda bisa bayangkan, selain jaminan kesehatan, dia mendapatkan bantuan sosial. Nah, bantuan ini kalau di beberapa wilayah, misalnya di Jerman saja, itu bantuan terhadap kegiatan vaksinasi itu bernilai 1.500 euro atau mungkin setara hampir 25 juta ya, seperti itu, atas mereka melakukan vaksinasi seperti itu. Nah, itu yang kemudian berkembang di beberapa negara terhadap tanggung jawab negara terhadap kejadian ikutan. Nah, tadi ada singgungan sedikit, saya sambil ketik ya untuk menjawab persoalan soal vaksin berbayar, bagaimana persoalannya dari segi hukum. Jadi begini, vaksin berbayar ini menarik karena alasannya dalam pasal 1 ayat 5, pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021, sekarang udah dirubah ya, sebagian, yaitu Permenkes nomor 18 tahun 2021, itu ditentukan bahwa yang dimaksud vaksin berbayar itu namanya adalah vaksin gotong royong, yang pelaksanaan vaksinasinya dilaksanakan
kepada karyawan atau karyawati, keluarga dan individu lain terkait dengan keluarga yang pendanaannya ditanggung dan dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha. Nah, ini persoalan hukum ya yang kemudian jadi masalah sekarang. Kalau di dalam peraturan Menteri Kesehatan bunyinya begitu, benar bahwa yang menanggung biayanya adalah badan hukum atau badan usaha, jadi perusahaan. Sehingga jenis vaksin yang kemudian gotong royong tetapi biayanya dibebankan secara individu itu tidak dikenal. Nah, kalau begitu apa dong namanya? Pungli ya. Nah, oleh karena itu secara hukum bagaimana? Secara hukum kalau sampai kemudian itu ada dan merugikan orang, sebenarnya bisa dilakukan perbuatan PMH, perdata, kalau itu aspek perdata. Tapi kalau demi kepentingan umum bisa melakukan class action untuk menggugat perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Nah, ini buat yang nanti mahasiswa Fakultas Hukum aja bikin skripsi. Tapi intinya bahwa persoalan demikian ini bertentangan dengan hukum dan dapat digugat ke pengadilan. Karena memang ketentuan hukumnya vaksin berbayar itu dibolehkan yang biayanya dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha. Ya bisa juga sih ngelesnya bahwa nanti yang boleh ikut vaksin berbayar adalah perusahaan, bukan individu. Cuma persoalannya ialah yang kemarin sudah diumumkan, ternyata vaksin itu diperbolehkan untuk individu melakukan pembayaran. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya persoalan ini masalahnya di mana? Sebenarnya dari segi market nggak ada salah, ya. Karena memang permintaan orang the haves ya, orang-orang yang cenderung mampu dan pengen eksklusif biasanya yang bayar-bayar begini senang karena memang faktanya mutunya biasa lebih baik. Gitu. Cuma persoalannya dalam konteks vaksinasi dan hukum di bidang darurat kesehatan ada aspek yang kadang-kadang lebih penting daripada hukum dan bisnis, yaitu aspek empati dan etika. Nah, dua persoalan ini yang kemudian harus kemudian menjadi nomor satu terkait dengan penanggulangan pandemi. Pada akhirnya, saya memberikan 2-3 catatan akhir. Pertama ialah, ya vaksinasi itu mempunyai tujuan baik untuk mencapai kekebalan seseorang maupun kekebalan masyarakat secara umumnya, sehingga tercapailah herd immunity. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa mungkin dari segi kesehatan, nanti saya bisa bantu menjelaskan bahwa vaksinasi sebenarnya bukan opsi pertama, dia adalah opsi kedua dalam penanggulangan COVID. Karena opsi pertamanya adalah protokol kesehatan kita masing-masing. Dan meskipun pelaksanaannya bersifat wajib, tapi harus menghormati hak privat atas tubuh dan kemudian tidak dapat melakukan pengancaman, khususnya secara pidana. Nah, itu beberapa catatan akhir. Persoalan yang mendasar bagi kita semua saat ini ialah perihal matinya seseorang. Ketika orang itu mati jumlahnya 1 atau 2, kita menganggapnya itu sebagai tragedi kemanusiaan. Ketika matinya seseorang, 1-2 orang, kerabat kita itu dianggap sebagai tragedi kemanusiaan. Tetapi kalau yang matinya sudah ribuan, ratus ribuan, atau jutaan, kita bisa melihat sendiri bahwa kematian itu sekarang dianggap sebagai statistik belaka. Nah, itu yang paling krusial. Jangan sampai kemudian kematian seseorang hanya dianggap sebagai statistik, begitu pula juga dengan pandemi COVID-19 ini. Demikian hal ini saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan selanjutnya saya serahkan kepada Andisa. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ibnu Sina Chandranegara SHMH yang telah memaparkan materi terkait tema kita dari tinjauan aspek hukum. Untuk sesi pertanyaan nanti setelah pemaparan dari narasumber kedua, untuk dari pemaparan narasumber pertama, Bapak Dr. Ibnu Sina, di sini kita lihat bahwa memang ada tanggung jawab negara, kemudian memang ada ketentuan hukum, ada juga konsep hukum. Yang membedakan adalah ketentuan hukum ini yang berlaku karena sifatnya yang memang memiliki aspek legalitas, tetapi kemudian ada konsep-konsep hukum yang bisa disematkan dalam peraturan hukum tersebut. Di sini kita juga melihat bahwa ada beberapa ketentuan pasal yang menyatakan adanya kewajiban, tetapi juga harus dilihat juga ada juga tanggung jawab negara. Kemudian untuk narasumber berikutnya, saya serahkan kepada Salsabila Brilian Widyadana untuk memaparkan materinya dalam tinjauan medis. Di sini banyak kasus ya, ada seseorang yang memperoleh vaksin, kemudian mengalami gangguan kesehatan. Kemudian sehingga masyarakat juga jadi ragu nih mau vaksin atau enggak ya gitu kan.
Nah, oleh karena itu kita coba tinjau dari aspek medisnya seperti apa. Kepada Salsabila, saya persilahkan. Mohon ditunggu sebentar ya. Kepada teman-teman mohon ditunggu sebentar, sedang ada gangguan teknis untuk share screen dari narasumber ya. Bisa? Salsa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Brilian Widyadana. Saya mahasiswi semester 6 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah. Untuk sekarang saya masih menjadi peserta webinar. Tunggu sebentar.
dikasih aja kesempatan untuk tanya jawab dulu kalau memang Salsa belum bisa. Ya, sudah sebentar. Saya open dulu filenya. Ya, sudah tampil ya PPT-nya? Ya, sudah. Terima kasih, Anissa. Ya, baik. Saya sekarang akan mulai presentasi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Brilian Widyadana. Saya dari mahasiswi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta, semester 6. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang vaksinasi COVID-19, hak atau kewajiban warga negara dari sisi medis. Terima kasih kepada panitia telah menyediakan waktu bagi saya untuk menyampaikan beberapa hal pada webinar kali ini. Nah, tanpa berlama-lama, ya boleh tolong next slide berikutnya. Ya, boleh tolong next. Nah, jadi untuk pembahasan pada hari ini, saya akan membahas mengenai cara penyebaran virus, lalu untuk cara kerja vaksin dan berbagai jenis vaksin COVID-19 di Indonesia. Nah, di sini sudah terdapat peta dunia, di mana kita tahu pandemi ini sudah terjadi kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, lalu bagaimana datanya di dunia? Nah, untuk data terakhir yang saya dapatkan, dari WHO itu terkonfirmasi positif sekitar 188.128.952 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, lalu untuk meninggal, ada sekitar 4 juta orang lebih dikarenakan penyakit COVID-19 ini. Ya, boleh tolong next. Nah, lalu untuk di Indonesia sendiri bagaimana? Untuk di Indonesia sendiri, untuk kasus positif sekitar 2.726.803, lalu untuk kesembuhannya sendiri ada sekitar 2.170, untuk yang meninggal ada sekitar 70.192, dengan kasus tertinggi paling banyak terjadi di DKI Jakarta. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa pada Kamis 15 Juli 2021, Indonesia itu kembali mencatatkan rekor kasus harian tertinggi di dunia. Nah, kasus positif COVID di Indonesia ini telah bertambah sekitar 56.000. Nah, berdasarkan data statistik dari Worldometer, Brazil itu menempati urutan kedua setelah Indonesia. Brazil sekitar 52.000. Nah, lalu untuk urutan ketiga yaitu Inggris sekitar 48.553 kasus. Nah, kasus kematian baru di Indonesia ini juga menjadi posisi kedua terbanyak di dunia dengan angka 982 jiwa. Nah, lalu dengan gelombang baru corona ini, tentunya tingkat keterisian rumah sakit mencapai lebih dari 90%. Nah, karena itu, makanya beberapa negara sampai menutup perjalanan dari Indonesia ke negaranya. Nah, seperti negara Singapura, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Hong Kong, dan Jepang. Nah, ya, buat tolong next. Nah, lalu di sini bagaimana sih cara penyebaran virus corona? Seperti kita tahu itu melalui droplet. Lalu juga bisa karena sentuhan benda, lalu kita menyentuh bagian muka dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, lalu sebenarnya juga bisa karena dari feses sendiri. Tapi kalau untuk dari feses atau yang kita kenal sebagai tinja, itu kasusnya belum ditemukan sampai saat ini. Tapi untuk penularan terbesarnya yaitu melalui droplet. Nah, maka dari itu kita dianjurkan untuk melakukan 3M dan menjaga ketat prokes. Nah, ya, boleh tolong next. Nah, seperti yang kita tahu, ini virus corona itu bagian-bagiannya ada protein,
Nah, di dalam virus itu ada RNA dan DNA. Nah, untuk virus corona sendiri itu merupakan virus RNA. Nah, lalu boleh tolong next. Nah, kenapa sih virus corona? Mengapa virus corona berkembang biaknya bisa sangat cepat? Nah, seperti kita tahu, di dalam virus corona itu ada RNA. RNA itu berfungsi sebagai yang kita kenal speaker gitu. Jadi kalau misalnya ya, itu akan merampok lemak kita gitu. Kalau diibaratkan mudahnya. Nah, ini ada paku protein itu untuk menerobos. Lalu juga ada perisai lemak pada bagian virus corona ini. Nah, jadi gimana cara berkembang biaknya dari virus corona? Nah, jadi paku-paku protein ini akan menempel ke bagian membran sel yang ada di sebelah kanan ini yang berbentuk seperti ini. Boleh tolong ditunjukkan pointernya? Maaf, slide sebelumnya. Yang slide 10. Nah, virus corona itu dapat berkembang biak dengan cepat. Nah, jadi biak itu akan menyusupkan materi genetika ke dalam sel inangnya. Nah, materi genetikanya itu tadi RNA yang kita sebut RNA. Nah, si RNA tadi itu, nah, kan seperti kita tahu, kalau misalnya virus corona ini menyebar melalui tetesan air liur seperti batuk atau bersin, maka dari itu kita harus mengetahui etika batuk, lalu juga menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah, saat virus, ya boleh next. Nah, saat virus masuk ke dalam jalur pernafasan, maka sistem imun ini akan melakukan perlawanan. Di sini saya gambarkan seperti pedang, itu sedang melakukan perlawanan terhadap virusnya. Nah, jadi tadi di dalam virus corona itu kan ada seperti protein-protein ya, yang itu seperti kita anggap seperti duru protein. Nah, dia ini akan menempel di membran. RNA virusnya menggantikan RNA di membran selnya. Seperti itu. Nah, akhirnya makin banyak jumlah virusnya. Nah, seperti yang kita tahu juga, sekarang makin banyak mutasi virus corona di Indonesia. Nah, kenapa bisa terjadi mutasi? Nah, jadi seperti kita tahu, ada materi genetika RNA tadi. Nah, lalu itu akan terjadi proses pengkopian sel-sel RNA tadi, nah itu akan menyebabkan perubahan di sel genetikanya. Nah, mutasinya itu menyebabkan apa? Mutasinya itu bisa menyebabkan struktur selubung virusnya tadi itu mengalami sedikit perubahan. Nah, perubahan terhadap virusnya itu gimana? Nah, bisa jadi virusnya akan lebih cepat menular, lalu laju penularannya semakin tinggi. Maaf, ini slide berapa ya? Belum terganti, bisa ya? Nah, yang seperti kita tahu, bahwa virus corona ini menyerang terutamanya bagian paru-paru. Tapi bukan hanya paru-paru saja yang bisa terkena, bisa juga bagian kulit. Tapi untuk organ yang pertama, organ targetnya itu adalah paru-paru. Ya, boleh tolong next. Nah, saat sudah terjadi perlawanan dalam tubuh, nah itu bisa terjadi apakah bisa melawan ataupun tidak. Nah, jadi kalau misalnya sudah terjadi masuk virus ke dalam tubuh, nah itu sistem imun akan bekerja untuk mengenali, oh ini harus dilawan nih, seperti sistem imun kita seperti tentara melawan musuh. Si virus tadi itu seperti musuh diibaratkannya. Nah, akhirnya sistem imun itu akan bekerja habis-habisan untuk melawan si virus tadi. Nah, tapi efek
apa? Kan virus ini bukan virus yang menyebabkan kerusakan pada organ sitokin. Sitokin itu seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya seperti kita tahu kan menyerang pada paru. Nah, di paru itu sistem imunnya akan bekerja mati-matian, habis-habisan untuk menyerang si virusnya. Nah, lalu bagaimana sih? Nah, kalau misalnya sudah terjadi habis-habisan, sistem imunnya itu bisa jadi malah mengira kalau tubuh kita sendiri juga merupakan ancaman. Nah, akhirnya itu bisa menyebabkan kematian badai sitokin. Jadi sistem imun itu seperti sebilah pedang, bisa dibilang. Bisa kalau terlalu aktif kerjanya berbahaya bagi kita, tapi kalau tidak bekerja malah jadinya kita bisa terkena penyakit karena tidak bisa menyerang virus, jamur, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Ya, boleh tolong next. Nah, ini kondisinya virus corona saat sedang dilawan oleh sistem imun. Nah, kalau yang ini apa yang terjadi jika terjadi kegagalan terjadi itu, ini sudah terjadi di membran sel. Nah, akhirnya membran sel yang ada di tubuh kita itu akan dikuasai oleh RNA virusnya. Ya, boleh tolong langsung ke slide 18. Nah, di sini seperti sudah dijelaskan tadi bahwa di sini ada RNA. Nah, itu nanti akan menginfeksi membran sel yang sehat. Nah, lalu kalau tadi terjadi kegagalan, boleh ke slide 19. Nah, saat terjadi kegagalan, ini virusnya akan semakin banyak. Ini yang merah-merah ini virusnya. Nah, lalu akan semakin banyak jumlahnya. Nah, ya boleh langsung ke slide 23. Nah, sebenarnya seberapa berbahayanya ya virus corona itu? Jadi virus corona itu bahkan sampai Singapura sendiri menganggap kalau itu menjadi virus flu biasa. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya masih jauh dalam hal penelitiannya, dalam hal kesehatannya. Berbeda dengan negara-negara tetangga yang memang sudah lebih bagus dalam penelitiannya. Nah, maka dari itu Indonesia itu masih menganggap virus corona sesuatu yang sangat berbahaya karena kurangnya penelitian dalam hal kesehatan. Nah, lalu di sini seperti kita tahu bahwa Indonesia tadi mencapai kasus dengan positif terbanyak di dunia pada hari Kamis. Nah, kenapa berbahaya? Ternyata virus corona itu tidak hanya menyerang paru-paru. Ya, bisa tolong next. Nah, jadi virus corona itu juga bisa menyerang ke kulit. Kenapa bisa menyerang di kulit? Nah, jadi bisa jadi infeksi langsung dari virus penyebab COVID-19 itu terjadi di kulit. Nah, lalu juga dari efek respon imun masing-masing orang terhadap COVID-19. Karena sistem imun masing-masing orang berbeda-berbeda ya. Nah, lalu efek samping obat yang diberikan. Nah, sebenarnya sistem imun tuh berdasarkan apa sih? Yang pertama pasti genetik ya. Lalu sistem imun berdasarkan bisa juga karena ras, juga karena jenis kelamin, umur, lalu kebiasaan hidup, pola hidupnya bagaimana, komorbidnya seperti apa. Nah, makanya ketika satu orang dengan orang yang lain terkena virus corona itu gejala yang timbul akan berbeda-beda dan tingkat keparahannya pun juga berbeda-beda. Nah, ini ada contohnya, itu ada dada, perut, punggung, kakinya mengalami kemerahan karena dari infeksi COVID-19 ini. Nah, terus kenapa sih kita harus melakukan vaksin? Sebenarnya seberapa penting vaksin bagi kita? Nah, supaya kita tahu bahwa vaksin ini memberikan perlindungan bagi kita. Tapi mungkin banyak orang yang bilang,
udah divaksin tapi kok masih bisa kena gitu ya. Ya memang tidak menutup kemungkinan orang yang sudah divaksin bisa terkena virus corona juga. Karena itu tergantung sistem imun masing-masing orang. Nah, selain itu juga, vaksin itu juga beda-beda efektivitasnya dan efikasinya. Nanti akan saya jelaskan lagi mengenai efikasi vaksinnya. Nah, di sini seperti kita tahu, kita harus tahu vaksin itu diapain sih. Jadi kita tahu vaksin kan kita dimasukkan sebuah zat untuk memberikan perlindungan kepada tubuh kita. Lalu cara kerja vaksin gimana sih? Nah, di sini ada gambaran cara kerja dari vaksin. Di sini yang pertama, seperti kita tahu, kalau misalnya vaksin kan disuntikan di bagian lengan kiri maupun lengan kanan. Nah, jadi setelah disuntikan, nah maka vaksin tadi akan memberikan pengaruh terhadap sistem imun kita. Nah, ini vaksin tadi akan memasuki sel, lalu dia akan memproduksi yang namanya itu protein pucuk virus corona. Nah, seperti kita tahu nih, misalnya kayak Sinovac. Sinovac itu kan adalah vaksin dari virus corona yang dilemahkan kan. Nah, akhirnya si vaksin ini dikenali sama sistem tubuh. Oh, ada sesuatu yang baru nih. Akhirnya sistem kekebalan tubuh itu akan membentuk suatu antibodi untuk mengaktifkan yang kita sebut sebagai sel T. Itu sel T itu sistem imun itu untuk membantu melawan penyakit ya. Nah, itu akan menghancurkan sel-sel corona yang akan masuk ke dalam tubuh tadi. Nah, kalau misalnya sudah diberikan vaksin, nah lalu misalnya terpapar nih virus corona. Nah, maka tadi si antibodinya yang sudah mengenali, oh iya nih harus dilawan, ini virus nih. Akhirnya dia udah kenal, oh ya udah tahu, berarti ini harus kita lawan gitu virusnya. Dan maka, kalau misalnya sudah divaksin itu, gejala yang timbul tidak akan seberat pada orang yang belum divaksin. Nah, sebenarnya bisa dilihat dari contoh-contoh vaksin yang lain ya, maksudnya vaksin cacar, vaksin polio, itu kan menurunkan angka kematian dan juga menurunkan angka kecacatan, bisa dibilang. Kalau misalnya divaksin gitu loh. Nah, maka dari itu, mengapa sangat dianjurkan untuk divaksin? Karena itu tadi, pertama, untuk mengurangi gejala yang timbul pada pasien itu sendiri. Yang pastinya juga untuk mengurangi laju penyebaran virus. Oke, iya, boleh tolong next. Nah, di sini seperti kita tahu, vaksin banyak sekali yang beredar di Indonesia ya. Ada AstraZeneca, ada Sinovac, ada Sinopharm, Pfizer, Novavax, Moderna, vaksin merah putih. Nah, kalau Sinovac sendiri itu berdasarkan yang saya baca bahwa pembuatannya itu dari virus yang dilemahkan. Jadi virus sebenarnya bisa dari mRNA, bisa dari virus yang dilemahkan. Nah, kalau untuk Sinovac itu dari virus yang dilemahkan. Nah, lalu ada AstraZeneca, ada Sinovac, ada Sinopharm, ada Pfizer. Itu bedanya di mananya? Pastinya perbedaannya ada di efikasinya, lalu dosisnya bagaimana, lalu rentang pemberian dari dosis pertama ke dosis kedua bagaimana. Perbedaannya seperti itu. Nah, Sinovac ini untuk Sinovac ini kenapa bisa dibilang vaksin yang paling aman? Karena memang KIPI, kita menyebutnya kejadian ikutan pasca imunisasi itu yang paling rendah dibandingkan jenis vaksin lainnya. Tapi untuk efektivitasnya sendiri, memang Sinovac tidak setinggi vaksin yang lain. Seperti contohnya itu Moderna. Moderna itu efektivitasnya atau efikasinya itu bisa mencapai 90% lebih. Nah, seperti yang kita tahu juga kalau misalnya Sinovac itu malah justru semakin menurun efikasinya. Karena dengan masuknya berbagai varian baru seperti varian Delta, varian Beta, varian Alpha. Nah, mungkin sekarang Sinovac berdasarkan banyaknya varian virus yang semakin banyak, variannya itu mungkin efikasinya hanya sekitar 50-60%. Nah,
Lalu untuk AstraZeneca ini, untuk efikasinya sendiri jauh lebih baik daripada Sinovac. Nah, Pfizer juga memiliki efikasi yang jauh lebih baik daripada Sinovac. Nah, tapi seperti kita tahu, vaksin itu menimbulkan efek samping. Nah, seperti, pernah lihat nggak seperti di kasus habis divaksin meninggal, atau nggak habis divaksin nggak bisa jalan, habis divaksin mukanya miring-miring gitu. Jadi, sebenarnya itu untuk sampai saat ini di Indonesia belum diteliti kenapa hubungannya apakah itu dengan vaksin. Nah, tapi untuk saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa itu karena disebabkan vaksin. Nah, tapi kalau misalnya dari penyakit yang timbul, nah itu ada salah satu kasusnya perempuan sampai nggak bisa jalan, itu mengalami namanya penyakit Guillain-Barré syndrome. Nah, jadi Guillain-Barré syndrome itu sebenarnya itu dari sistem imunnya itu terlalu berlebihan cara kerjanya. Nah, jadi si Guillain-Barré syndrome itu sebenarnya itu lebih sering terjadi pada perempuan, dan ini merupakan kasus yang cukup langka, jarang terjadi di dunia. Nah, akhirnya bisa mengakibatkan orang itu seperti lumpuh total gitu, padahal awalnya yang baik-baik saja, sehat-sehat saja. Nah, jadi mungkin kita bisa menggali lagi apakah orang tersebut ada komorbid, lalu bagaimana riwayat genetikanya, kita tanya-tanya mungkin orang tuanya ada penyakit apa, keluarganya itu harus ditanya. Nah, supaya kita tahu gitu loh, kalau vaksin, orang ini ada pantangannya. Nah, kan untuk beberapa orang itu ada yang tidak boleh divaksin ya, seperti yang mempunyai imun yang rendah, lalu orang dengan asma pun juga harus asma yang terkontrol baru bisa divaksin. Nah, lalu untuk vaksin Moderna sendiri itu gimana? Kalau misalnya vaksin Moderna itu dia menggunakan berbasis itu mRNA. Nah, ini nggak menggunakan virus yang dilemahkan ya. Kalau misalnya Sinovac kan virusnya dilemahkan. Kalau misalnya Sinovac sama Sinopharm itu sebenarnya hampir sama cara kerjanya, tapi berbedanya hanya di dosis dan rentang pemberiannya dari dosis pertama dan dosis kedua. Nah, kalau misalnya untuk Sinovac dan Sinopharm ini dari virus yang dilemahkan. Nah, lalu untuk Moderna ini, dia itu memanfaatkan dari materi genetiknya, yaitu RNA-nya yang direkayasa. Nah, pada saat ini pula, kalau untuk Moderna itu juga digunakan untuk vaksin booster bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Nah, sebenarnya kenapa sih harus divaksin booster tenaga kesehatan? Nah, karena memang kita lebih sering terpapar dengan virus corona ini. Nah, maka dari itu kita diberikan prioritas bagi tenaga kesehatan untuk diberikan booster vaksin Moderna. Nah, lalu juga ada Novavax. Nah, Novavax ini dia itu tidak dari virus yang dilemahkan, nah tapi dia itu dari antigen protein yang dimurnikan. Nah, lalu ya boleh tolong next ke slide berikutnya. Nah, di sini juga berdasarkan efikasinya, lalu harganya, usianya boleh diberikan pada usia rentang berapa, lalu jarak antar vaksinnya itu berapa. Nah, jadi seperti Sinovac, jarak antar vaksinnya itu dari dosis pertama ke dosis kedua sekitar 2 minggu. Lalu AstraZeneca, jarak antar vaksinnya itu 28 hari. Nah, untuk Moderna, jarak antar vaksinnya itu 28 hari, lalu jarak antar vaksin Novavax 21 hari. Nah, efek sampingnya itu seperti apa sih kalau divaksin? Ya mungkin seperti nyeri, demam. Nah, makanya kan kita kalau misalnya setelah divaksin, akan diobservasi sekitar 20 menit ya. Nah, kenapa? Supaya kita tahu apakah orang ini memiliki kecenderungan sistem imun yang bekerja secara berlebihan. Maka kita tanya apakah ada hipertensi, apakah ada penyakit jantung, apakah ada gangguan imun, pernah operasikah, dan riwayat penyakit yang dimiliki oleh pasien sebelumnya. Nah, iya, boleh tolong next, slide 29. Nah, di sini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga di awal, Sinovac itu dari virus yang dilemahkan, AstraZeneca itu dari jenis proteinnya, lalu untuk Sinopharm juga sama seperti Sinovac dari virus yang dilemahkan, lalu Moderna itu berdasarkan replikasi dari replikasi dari RNA-nya. Lalu untuk Pfizer itu juga dari RNA.
lalu untuk memfalfaks dari subunit protein dalam virusnya tersebut. Ya, boleh tolong next. Nah, lalu untuk ini pencegahan COVID sendiri seperti kita tahu yaitu 3M, lalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan tentunya kita harus menjaga pola hidup kita yang dengan bersih dan sehat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila suaranya terputus-putus karena ada gangguan koneksi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Salsa atas penjelasan mengenai tema kita pada hari ini dari aspek medis. Mungkin kalau dari pemaparan tadi kita bisa lihat ya bahwa kenapa sih virus corona ini kok jadi ada banyak jenisnya, karena tadi katanya bentuk genetiknya dia RNA yang gampang banget bermutasi, tergantung penularannya itu dari siapa, menginfeksi siapa itu bisa berbeda-beda, dan gejala orang itu tergantung juga nih dari kondisi imunnya. Nah, vaksin itu tadi udah ditegaskan ya, jadi vaksin itu memang bukan obat. Bukan berarti orang yang sudah divaksin dia tidak bisa terkena corona. Tetapi vaksin itu bisa menjadi cara bagi seseorang agar dia terhindar dari infeksi atau akibat yang berlebihan dari si COVID-19 ini. Mungkin kalau belum divaksin bisa sampai sesak nafas, mungkin kalau sudah divaksin bisa aja hanya sekedar anosmia. Jadi memang tergantung lagi sama kondisi tubuh masing-masing gitu. Tentunya balik lagi ya, vaksin itu memang ada jenis-jenisnya. Teman-teman boleh lihat sendiri, boleh cari tahu, karena kan ini menyangkut kesehatan teman-teman sekalian nih yang mau divaksin. Nah, tetap kuncinya kita harus masih sama, physical distancing, kemudian kita harus memakai masker kesehatan mungkin di-double karena ada varian-varian yang pemaparannya jauh lebih cepat. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand, menyalakan mikrofon ketika diberikan, atau juga bisa melalui chat. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya. Bagi yang ingin bertanya, nanti bisa memperkenalkan diri, terus jika memang pertanyaannya spesifik ke narasumber tertentu, mungkin bisa disebutkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panitia mau tanya. Untuk mau tanya ke Dr. Ibnu Sina. Boleh? Ya, silakan. Jadi pertanyaannya, kan dulu pernah ada berita yang setelah divaksin, guru menjadi sakit, gitu kan. Dan itu dari segi hukum, itu kayak gimana sih, misalkan dari orang yang sakit setelah divaksin itu dapat menggugat ke pemerintah sampai dia sembuh, atau hanya pertanggungjawaban sepihak aja gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Putri. Mungkin kita tampung dulu coba pertanyaannya, kemudian dari Kanadia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kalista dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Salsabila. Yang pertama, apakah boleh kalau misalkan kita vaksin itu dosis yang pertama sama dosis yang kedua itu beda? Misalkan yang pertama itu Sinovac, yang kedua AstraZeneca. Atau enggak lewat yang dosis yang lainnya. Terus yang kedua, apakah boleh untuk lansia divaksin padahal dia mempunyai penyakit stroke, riwayat penyakit stroke. Terima kasih. Iya. Kepada yang lain mungkin ada yang ingin ditanya, mungkin dari teman-teman Karang Taruna.
Ya, mungkin bisa dijawab dulu deh. Kalau gitu untuk ke Bapak Dr. Ibnu Sina Chandranegara dipersilahkan. Baik, saya coba respon pertanyaannya. Futihah ya namanya ya. Namanya Futihah. Saya coba ini ya, kita buka saja ketentuannya supaya bisa melihat. Pasti Futihah bukan dari Fakultas Hukum ya. Bukan ya, kalau Nadia dari Fakultas Hukum, maka nanyanya nggak soal hukum dia, mudah dia. Soal vaksinnya. Nah, ini kita baca ya, ini peraturan Presiden nomor 99, nomor 14 tahun 2021 yang terbaru. Nah, di sini ya, bunyi ketentuannya seperti apa. Jadi, kejadian pasca vaksinasi. Nah, kejadian pasca vaksinasi ini dalam ketentuan hukum ini mendapatkan jaminan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Kalau dipahami lebih jauh, di beberapa negara lain juga diberikan jaminan ini. Cuma bedanya, ada yang tidak dengan disebutkan, dalam konteks vaksinasi disebutkan soal adanya jaminan kejadian ikutan, karena alasannya jaminan kesehatan mereka sudah dengan baik. Terakomodir hal tersebut, tidak perlu dibuat ketentuan. Di kita, kejadian ikutan ini bisa saja tidak termasuk apa yang tercover dari jaminan kesehatan nasional yang dimiliki BPJS. Atau ketika BPJS kita mati, kita nggak bisa mengklaim adanya kejadian ikutan. Nah, pasal 15A di sebelah kanan ini, layar yang saya tampilkan, itu berbunyi bahwa kejadian ikutan itu dilakukan pencatatan dan pelaporan. Jadi, kalau setelah ikut vaksin, pasti mendapatkan nomor kontak. Nah, nomor kontak itu dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pencatatan atau pelaporan. Lalu kejadian pencatatan dan pelaporan itu siapa yang investigasi? Karena ada ketentuan harus dilakukan investigasi. Yang boleh dilakukan investigasi adalah fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika seseorang itu menghadapi kejadian ikutan pasca vaksinasi terhadap dirinya, dia harus melakukan pelaporan ataupun pencatatan. Nah, segala macam persoalan yang hadir pasca dia menghadapi vaksinasi, kemudian timbul efek, menurut hukum, kalau itu menyangkut dibutuhkannya perawatan dan pengobatan, maka diberikan perawatan dan pengobatan tersebut dengan pembiayaan yang bersumber dari dua hal tadi. Di sini disebutkan kalau BPJS kita aktif, maka ditanggung oleh BPJS. Kalau BPJS kita tidak aktif, maka ditanggung oleh mekanisme pendanaan lain atau yang bersumber dari APBN. Nah, yang paling krusial di sini mungkin hal-hal yang detail yang tidak saya sampaikan. Kalau kemudian BPJS-nya non-aktif, maka diberikan pelayanan setara dengan kelas 3. Ya, jadi kelas 3. Yang pasti ialah ada bentuk tanggung jawab negara yang dijaminkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Lalu yang kedua adalah kalau sampai itu berdampak pada cacat atau kematian, maka diberikan kompensasi. Kompensasinya ini akan diatur melalui peraturan Menteri Keuangan. Saya belum cross-check berapa biaya besarnya, tapi yang pasti akibat dari vaksin itu kemudian akan dilakukan kompensasi apabila menimbulkan kecacatan atau kematian. Nah, persoalannya yang sekarang ini terjadi adalah persoalan ini tidak begitu banyak yang tersosialisasikan dengan sebaik mungkin. Saya tidak mengerti ya kenapa memang persoalan penanggulangan COVID ini banyak yang informasinya tidak tersosialisasi sedemikian baik. Misalnya, ialah saya mencoba untuk keluar dari topik ya. Ketika saya misalnya mempresentasikan atau menyampaikan pandangan tentang adanya hak untuk meminta ganti kerugian akibat adanya penanggulangan COVID, harta benda, itu maka kita dapat punya hak untuk meminta pergantian kerugian dan dijamin oleh undang-undang. Jadi selain daripada kejadian vaksinasi, kalau misalnya adik-adik atau Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam pertemuan ini mengalami kerugian harta benda,
akibat dari kegiatan kekarantinaan atau penularan pelaksanaan undang-undang penyakit wabah menular, nah itu kita bisa meminta ganti kerugian. Bisa melalui mekanisme apa? Bisa meminta secara langsung kepada pejabat yang bersangkutan atas karena jabatannya. Kalau tidak diatur, maka bisa meminta ke pengadilan seperti itu. Karena itu tidak tersosialisasi sedemikian baik, mengakibatkan terkesan ada tindakan yang sewenang-wenang. Nah, itu yang kemudian muncul. Tapi yang pada pokoknya dari konteks regulasi yang ada terkait dengan efek-efek yang timbul dari pelaksanaan vaksin, umumnya dijamin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang bisa saya respon terkait dari pertanyaan yang diberikan tadi oleh Putihah. Bagaimana Putihah, sudah terjawab ya? Iya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Mbak Salsa mungkin bisa dijawab. Tadi untuk pertanyaannya dari Nadia ya? Ya, betul. Oke, terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan ya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu. Boleh nggak kalau misalnya vaksinnya itu beda, dosis pertama dan dosis kedua jenisnya? Jadi kalau misalnya menurut Centers for Disease dan Control dan Prevention itu merupakan itu seperti jurnal kedokteran saat ini terus mencari informasi mengenai pengobatan COVID-19 ini. Nah, menurut CDC, bahwa kalau misalnya pemberian dosis 1 dan dosis 2 itu lebih baik kalau misalnya sejenisnya. Tapi kalau karena keadaan darurat, kalau misalnya memang jenis yang ini sudah habis, akhirnya digantikan dengan dosis yang lain, itu boleh. Asalkan cara pembuatan vaksinnya sama. Jadi seperti tadi, Sinovac dan Sinopharm. Itu dari virus yang dilemahkan. Nah, jadi misalnya Sinovacnya sudah habis, nah berarti boleh digunakan Sinopharm untuk dosis berikutnya. Nah, tapi kalau misalnya Sinovac dengan Moderna, itu cara pembuatannya berbeda. Nah, kalau untuk Moderna dan Pfizer itu kan menggunakan mRNA. Nah, kenapa sampai sekarang tidak dianjurkan menggunakan jenis vaksin yang berbeda? Seperti tadi Sinovac, lalu Pfizer. Nah, karena takutnya akan timbul efek samping yang tidak diinginkan. Karena untuk sampai saat ini, memang belum ada penelitian terkait hal tersebut. Jadi, karena memang belum ada penelitiannya, ditakutkannya terjadi efek samping yang tidak diinginkan, maka lebih baik menggunakan vaksin yang sama. Dan kalau misalnya memang sudah nggak ada, yaitu tadi harus sama cara pembuatan vaksinnya. Jadi kalau Sinovac sama Sinopharm kan sama dari virus yang dilemahkan. Nah, kalau misalnya Moderna dan Pfizer dari mRNA. Nah, misalnya dosis pertamanya Moderna, nah lalu Pfizer. Nah, itu kan sama ya cara pembuatannya dari mRNA. Tapi lebih disarankan kalau itu sama ya dosisnya dari vaksinnya sama. Nah, lalu pertanyaan kedua, sebenarnya boleh nggak penderita stroke itu diberikan vaksin COVID? Nah, sebenarnya kita tahu kalau misalnya dari data tuh banyak sekali lansia yang meninggal diakibatkan COVID-19 ya, seperti ada komorbid diabetes, lalu penyakit jantung, hipertensi. Nah, makanya sebelum kita divaksin pasti ditanyakan, ada riwayat hipertensi nggak, ada penyakit jantung nggak, ada riwayat operasi nggak, mungkin pernah operasi di jantungnya, masang ring gitu. Nah, lalu apakah pernah mungkin ada riwayat alergi terhadap obatan antibiotik. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa sebenarnya sistem imun itu tuh bisa bahaya kalau terlalu berlebihan cara kerjanya, yang bisa tadi orang habis divaksin jadi nggak bisa jalan, lalu mukanya miring-miring. Itu sebenarnya kita sebutnya itu bukan salah si vaksinnya, tapi salah sistem imun tubuh yang dimana itu bekerjanya berlebihan gitu loh. Nah, akhirnya jadinya ke tubuh itu merusak gitu sistem imunnya. Nah, jadi makanya kalau sebelum vaksin ya, tapi di Indonesia itu memang kurang baik ya, untuk kita tuh masih banyak kekurangan. Jadi misalnya data tahun sekian untuk penyakit A, penyakit B, penyakit C itu kurang baik gitu. Kalau di luar negeri memang lebih bagus dalam penanganan datanya, itu lebih lengkap. Nah, maka dari itu juga karena penelitian yang belum banyak, jadinya di Indonesia memang lebih banyak keterbatasannya dibanding negara lain seperti itu. Nah, jadi sebenarnya boleh untuk diberikan vaksin untuk penderita stroke tadi, tapi kita harus konfirmasi lagi untuk kepada dokter yang merawat pasien tersebut,
untuk kedepannya apakah ada efek sampingnya seperti apa, mungkin efek sampingnya kan biasanya kalau vaksin tuh nyeri, lalu demam. Nah, kita harus tahu efek sampingnya ke pasien tersebut seperti apa. Jadi harus konsultasikan dulu keadaan pasien, karena kalau seperti ini aja nggak bisa dibilang boleh atau enggak, karena memang banyak sekali tahapan-tahapannya harus ditanyain, riwayat keluarganya seperti apa, pola makannya seperti apa, olahraganya bagaimana, jadi memang harus konsultasi langsung ke dokternya untuk menentukan apakah pasien tersebut bisa divaksin atau tidak. Seperti itu. Ya, bagaimana Kak Nadia, sudah jelas? Ya, jelas, makasih ya Salsa. Iya. Atas penjelasannya. Iya, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, ini ada yang bertanya melalui chat, saya bacakan ya. Perkenalkan, nama saya Tresna Nur dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya ingin bertanya pada Saudari Salsabila bagaimana peran vaksin untuk terus memperbaharui efektivitasnya menghadapi beragam mutasi. Apakah mungkin diperlukan dosis tambahan untuk vaksin ke depannya? Ada lagi yang ingin bertanya mungkin rekan-rekan? Kalau tidak, saya pengen mencoba bertanya untuk Bapak Dr. Ibnu Sina. Tadi dijelaskan bahwa dalam secara peraturan gitu ya, ada tanggung jawab negara juga gitu. Kemudian apakah ketika misalnya nanti seseorang itu, kan vaksinnya ada beragam jenisnya nih Pak yang dipersediakan nih sama negara. Kita tuh sebenarnya boleh nggak sih Pak memilih-milih vaksin? Karena kan banyak banget nih digaungkan juga, nggak usah lah milih-milih vaksin gitu. Tapi kita sebenarnya boleh nggak sih untuk memilih vaksin secara hukum itu? Ya, ini barusan ada yang bertanya lagi kepada Mareta, dipersilahkan. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya sama ya Kak Salsabila ya. Nah, ini kan saya tuh kemarin positif ya, tapi alhamdulillah udah negatif. Nah, terus kan kalau untuk kebijakan sekarang, itu kalau misalkan kita mau pergi keluar kota, baik transportasi darat maupun udara, itu mewajibkan untuk kita tuh punya kartu vaksin gitu, dan swab juga. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak saya nih, ini kan saya baru selesai positif ya, berarti kan belum 3 bulan dari dinyatakan negatifnya. Nah, itu kira-kira gimana? Maksudnya apakah boleh dipaksakan untuk divaksin atau bagaimana ya? Karena maksudnya kan kondisinya juga urgent karena harus pergi keluar kota gitu. Udah sih gitu aja, makasih ya. Ya, mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan dari Tresna dulu mungkin kepada atau mungkin pertanyaan saya dulu deh kepada Pak Dr. Ibnu. Persilakan Pak. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan ya dari Mareta dan Andisa. Nih, kalau dalam perspektif hukum, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya ada larangan atau tidak. Nah, pendapat yang ya dari ketentuan hukum yang ada, jawabannya tidak ada larangan untuk memilih-milih. Nah, karena kebetulan saya sudah vaksin, tapi vaksinnya saya juga vaksin dalam konteks tujuan yang sama seperti Marita tanya. Jadi dalam proses pelaksanaan vaksin di lapangan, kita kan sekarang tidak pernah tahu, yang ikut vaksin itu yang tidak pernah tahu akan mendapatkan vaksin apa. Dan ada beberapa orang yang mempunyai tujuan untuk luar negeri, itu kan memilih vaksin yang bisa diterima di sana. Sampai pertanggal bulan Juli awal kemarin, beberapa negara kan mengakui beberapa vaksin tertentu, seperti misalnya AstraZeneca. Nah, dalam konteks tersebut, beberapa orang yang hendak vaksin, saya perhatikan, itu menolak divaksin, meskipun ada sedikit diskusi dengan para tenaga nakes, ya argumentasi yang digunakan dari beberapa orang penerima vaksin itu alasannya ialah yang bersangkutan ingin bertujuan ke luar negeri, sehingga yang bersangkutan tidak jadi divaksin. Pada akhirnya tidak mengalami persoalan hukum, atau kemudian pada akhirnya mengalami ada sebuah proses hukum yang dilaksanakan terhadapnya, tidak ada. Jadi ketentuannya sampai saat ini tidak ada larangan.
terhadap vaksin apa yang digunakan seperti itu, atau vaksin apa yang dianjurkan. Karena pada dasarnya persoalan itu ada terkait dengan tujuan. Kalau tujuannya adalah untuk vaksin, maka sebetulnya semua vaksin kan sama. Secara hukum namanya vaksinasi ya, semua kegiatan terhadap vaksin. Tapi kalau kemudian pilihan itu terkait dengan tujuan. Nah, kalau merujuk kepada Mareta tadi, beberapa negara Eropa ataupun Amerika Serikat kan kita lihat tahu sendiri bahwa penggunaan vaksin yang diperbolehkan di sana adalah sebagian besar tidak sampai saat ini disajikan vaksinnya di kita, gitu ya. Seperti Pfizer, Moderna, terus kemudian Novavax itu kan tidak sampai sekarang kan tidak masuk ke Indonesia, sebelum masuk seperti itu. Meskipun beritanya beberapa saat lalu kita terima bahwa itu masuk, sehingga tidak ada persoalan untuk memilih dan tidak ada larangan secara hukum, jadi boleh saja kalau ingin vaksin yang sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Lalu terkait dengan pertanyaannya Mareta, ada ketentuan hukum, ada praktik ya. Ketentuan hukum yang baru itu kan berbunyi bahwa apabila hendak terbang dari dan menuju Pulau Jawa dan Bali, maka harus tes PCR dan menunjukkan kartu vaksin. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin, apakah bagaimana kalau saya yang kemudian baru sudah selesai COVID, terus kemudian sudah belum punya vaksin. Nah, secara praktik dulu ya, jadi pada tanggal 3, 4, 5 itu saya keluar kota 3 kali. 3, 4, 5 itu adalah pemberlakuan ketentuan tersebut. Secara praktik kartu vaksin tidak digunakan. Bahkan yang digunakan sampai pada hari itu masih antigen dan PCR, meskipun semua maskapai telah memberikan telah mengumumkan adanya kewajiban tersebut. Namun dalam praktik tidak ada adanya kewajiban harus PCR. Karena di saat yang bersamaan juga di bandara yang saya tahu ya, ialah mereka menghendaki agar tesnya di bandara karena alasannya sudah banyak surat palsu yang beredar atas hal tersebut. Tapi kalau dibaca ketentuan itu, maka punya tujuan orang yang belum vaksin tidak perlu ke luar kota, seperti itu, tidak perlu keluar daerah. Ya ada dua sebab, ada dua persoalan hukum di sana menunjukkan adanya pembatasan hak bergerak yang notabene itu ialah karantina wilayah yang bermakna artinya juga ada tanggung jawab pemerintah terhadap Mareta untuk kemudian memenuhi kebutuhan dan menghilangkan segala macam kewajiban untuk keluar kota, andaikan itu terkait dengan pekerjaan atau itu menyangkut pulang, jadi tertahan atas kalimat karantina sehingga berdampak kepada harusnya ditetapkan sesuai dengan undang-undang, yaitu ditanggung semua kerugiannya seperti itu. Jadi kerugian atas perjalanan dan sebagainya seperti itu, tapi faktanya tidak. Nah, kalau kemudian hendak berangkat, ini non hukum ya, saya saran saja agar tidak ada kerugian, maka segala macam transaksi pembelian tiket itu di hari yang dibutuhkan. Jadi di hari yang dibutuhkan, misalnya mau berangkat keluar kota pada hari itu, maka membeli tiket pesawat di hari itu dan mewaspadai berbagai macam perubahan jadwal yang terjadi. Mungkin ini bukan segi hukum, tetapi semua disebabkan karena aspek hukum, mengakibatkan banyak praktik di dunia penerbangan yang banyak sekali berubah, termasuk ya rescheduling pesawat yang berubah-ubah. Dan itu banyak sekali merugikan dari pelaku pengguna jasa transportasi ya. Jadi yang saya persoalkan ya, kalau dari konteks jasa transportasi dikaitkan dengan vaksin, mereka tetap menjual dengan semua jadwal yang tersedia. Jadi dibuka semua tuh jadwal-jadwal umumnya, itu dibuka semua oleh maskapai pesawat. Nanti 6 jam sebelum keberangkatan mereka akan komunikasi ke kita untuk menggunakan schedule jadwal yang ditentukan oleh mereka, misalnya pagi ataupun siang. Nah, ini praktik yang kemudian terjadi dalam kondisi pandemi yang perlu diwaspadai bagi saudara-saudara, rekan-rekan hendak keluar negeri, keluar kota pada saat-saat seperti saat ini. Ada proses yang berbeda antara ketentuan hukum, praktik, hingga penjadwalan jasa transportasi penerbangan yang berubah-ubah. Ya, saya menyampaikan itu sebagai sebuah waspada untuk mencegah kerugian, karena dalam praktiknya banyak orang yang sangat dirugikan akibat ketentuan perjalanan yang berubah-ubah hingga saat ini. Mungkin itu respon saya, Andisa, terhadap pertanyaan yang disampaikan. Ya,
Terima kasih kepada Pak Ibnu. Mungkin kepada Mbak Salsa bisa memberikan responnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya baik, sekarang saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Tresna terlebih dahulu. Jadi untuk pertanyaannya, jadi kan vaksin ini udah banyak banget ya jenisnya. Jadi ada dari efikasinya sendiri pun beda-beda. Nah, apakah mungkin diperlukan dosis tambahan? Iya diperlukan karena baru banget diberitakan bahwa untuk tenaga kesehatan akan diberikan booster Moderna, yaitu dosis ketiga untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Nah, kenapa? Nah, sebenarnya tadi vaksin itu kan efikasinya beda-beda. Kenapa efikasinya beda-beda? Ya karena cara pembuatannya pun berbeda. Tadi Sinovac, Sinopharm itu dari virus yang dilemahkan. Lalu untuk Pfizer dan Moderna itu dari mRNA. Nah, kalau dari itu saja itu udah berbeda gitu. Bagaimana pengaruhnya terhadap pasien COVID-19 yang bergejala, lalu pasien COVID-19 yang dirawat inap. Nah, lalu sebenarnya ketersediaannya bagaimana di Indonesia sendiri. Nah, kalau untuk Moderna sama Pfizer sudah ada di Indonesia. Nah, AstraZeneca juga ada. Nah, memang kalau Sinovac dan Sinopharm ini efikasinya tidak sebagus dengan vaksin lainnya. Bisa dibilang rendah karena 50-60% saja. Nah, maka dari itu diperlukan yang lain seperti Moderna, Pfizer, terutama untuk menangkal varian Delta ini. Nah, kalau misalnya untuk Moderna dan Pfizer ini sudah terbukti secara klinis bisa menangkal varian Delta. Nah, kalau untuk Sinovac dan Sinopharm sampai saat ini belum ada penelitian yang menyatakan bahwa Sinovac dan Sinopharm bisa menangkal varian Delta. Nah, maka dari itu bisa diperlukan dosis tambahan vaksin seperti Moderna untuk melawan varian baru dari virus corona, terutama yang lagi banyaknya itu kan virus Delta. Nah, seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, Tresna? Ya, mungkin bisa dilanjut jawab pertanyaan dari Mbak Mareta. Iya baik, Mbak Mareta. Kalau boleh, sebenarnya mau tanya dulu, ini positifnya itu udah sejak kapan? Nah, lalu tuh negatifnya kapan? Karena harus dikonfirmasi lagi gitu loh. Dari mungkin gejala parahnya ada atau enggak? Apakah masih bisa ditanya dulu enggak? Karena akan mempengaruhi apakah boleh diberikan vaksin ke depannya dalam jangka waktu yang dekat. Boleh, kemarin itu aku positif tuh tanggal 23 Juni. Nah, terus aku swab lagi itu minggu kemarin tuh hari apa ya? Oh, di hari Minggu kemarin itu berarti tanggal 10 ya? Tanggal 3 gitu, pokoknya udah semingguan deh aku udah negatif gitu. Kalau misalkan nih dalam waktu dekat ini nih, minggu-minggu ini aku paksain buat vaksin, karena kan ya kebutuhan dan urgent gitu kebutuhannya. Kira-kira tuh ada pengaruhnya nanti ke badan aku atau enggak gitu sih. Oh, berarti kamu belum vaksin sama sekali ya? Belum mendapatkan vaksin? Iya, sebelumnya itu belum, karena udah keburu positif. Harusnya tuh sebelumnya aku vaksin, tapi keburu positif jadinya cancel gitu. Gejalanya masuknya ringan, sedang, atau berat untuk sakitnya? Ringan sih, cuman isoman aja, cuman lebih ke demam sama batuk aja. Nggak sampai sesek gitu, nggak. Sempat ngecek ini nggak saturasi oksigennya? Sempat ada sesak gitu, ada nggak? Oh, enggak. Kemarin terakhir sempat normal kok, bagus saturasinya. Di atas 95 saturasinya? Iya, di atas 95. Ya, bagus berarti. Berarti kalau misalnya dari itu, sebenarnya harus ditanya lagi, ini lebih panjang, tapi nanti tambah panjang, karena emang banyak banget yang harus ditanya kalau masalah vaksin nih. Sebenarnya kalau misalnya berdasarkan tadi secara sekilas, bisa dibilang masuknya kan ringan ya. Nah, kalau misalnya untuk ini, kalau misalnya dari CDC ini penelitiannya dari luar negeri ya, untuk di Indonesia belum ada penelitiannya, diperbolehkan jika vaksinnya itu yang mRNA, yang Moderna, Pfizer. Jadi misalnya sudah diberikan vaksin
dosis pertama lalu positif, nah lalu mau vaksin dosis kedua, nah itu tidak harus menunggu 3 bulan kalau misalnya Moderna dan Pfizer. Jadi tapi tetap harus menunggu kurang lebih 28 hari. Nah, seperti tadi kan sudah ada tabel tadi ya, kalau misalnya dosis pemberian yang pertama dan kedua itu jaraknya 28 hari untuk Pfizer dan Moderna. Nah, tapi kalau untuk Sinovac dan Sinopharm, sampai saat ini belum ada penelitiannya kalau di Indonesia. Nah, tapi mungkin untuk kedepannya bisa dikonsultasikan lagi ke tenaga kesehatan terdekat yang ada di daerah kamu, karena ya mungkin tetap bisa ada efek sampingnya ya seperti ruam atau mungkin nyeri otot dari vaksinnya itu. Berarti ini baru banget negatifnya ya? Apa Iya, gimana? baru semingguan. Sebenarnya kurang lebih harus menunggu, mungkin nunggu 2 minggu dulu setelah sempat ngecek CT-nya nggak berapa? Belum sih. Oh, belum tahu. Sebenarnya CT value juga harus dicek kan. Sebenarnya kalau untuk sekarang, kalau misalnya memang secara gejalanya tidak parah, sebenarnya bisa-bisa aja divaksin, nggak harus nunggu 3 bulan, tapi ya harus dikonsultasikan lagi ke tenaga kesehatan terdekat gitu loh. Mungkin kan nanti ditanya-tanya untuk kamu riwayat penyakitnya seperti apa, lalu riwayat keluarga seperti apa, apakah dulu pernah mengalami penyakit apa, terus akan ditanya gitu loh. Kita pasti nanya detail, karena vaksin ini kan kita mau masukin sesuatu yang baru gitu kan ke tubuh. Nah, si sistem imun ini kan nanti harus kenalan gitu loh. Cara kerjanya seperti itu gitu. Apakah masih ingin ada yang ditanyakan? Atau Enggak, kurang jelas? cukup sih, Kak. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Iya, untuk teman-teman yang lain, jika ingin bertanya dipersilahkan, bisa melalui chat atau raise hand-nya. Gue sedih banget. Sedih banget. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin teman-teman? Tadi kalau kita dengar respon terhadap pertanyaan Marietta ini kan kayaknya banyak juga nih yang punya kebutuhan harus menggunakan jasa penerbangan gitu kan, ada aturan harus kartu vaksin. Tetapi gimana nih kalau misalnya dia baru negatif kan nggak bisa langsung tiba-tiba minta divaksin karena kan ada ketentuan medis yang harus dicek terlebih dahulu dan sebagainya. Kalau tadi kita lihat respon dari Bapak Dr. Ibnu, dari pengalaman dia ternyata tidak ada kalanya tidak ada pengecekan kartu vaksin gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa memastikan terlebih dahulu selain konsul ke dokternya kalau misalnya mau divaksin dan sebagainya, mungkin teman-teman bisa juga menggunakan jasa penerbangannya itu ketika di bandara coba dipastikan lagi atau menunjukkan surat bukti sudah negatif. Jadi ada tentunya kalau kita dari aspek hukum ya pasti harus ada bukti ya ketika kita mau mengklaim sesuatu gitu. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari teman-teman Karang Taruna. Oh ya, bagi teman-teman yang belum registrasi bisa melakukan registrasi untuk e-sertifikat. Linknya sudah ada di kolom chat. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita sudahi. Tapi sebelumnya kita ingin mengadakan sesi foto dulu. Bagi teman-teman mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya untuk dokumentasi. Iya. Oke, foto ya. Slide pertama. 1, 2, 3.
Suaranya masih mute itu Disa. Ya, oke. Oke, ini Bang Kakanda Mulki Rido sudah on cam. Tadi katanya ada yang ingin ditanyakan ini. Ya. Ya, dipersilakan Bang untuk bertanya tadi pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada beberapa pertanyaan, cuman tadi saya menyimak udah ada yang berapa yang dijawab, cuman terkait ke teman-teman KKN aja nih yang di 51. Selain giat webinar yang dilaksanakan ini, apalagi program atau kegiatan apa lagi yang bisa disampaikan, atau mungkin ada beberapa media yang bisa diakses oleh masyarakat banyak terkait kegiatan vaksinasi ini. Nah, di web juga tadi kan ada beberapa bentuk tanggung jawab dari pemerintah ya, dari segi hukum gitu, yang notabene secara pribadi saya juga baru tahu gitu yang disampaikan oleh Dr. Ibnu Sinan terkait seperti garansi gitu ya ketika terjadi sesuatu setelah pasca vaksinasi gitu. Jadi jadi intinya ada nggak selain webinar ini yang teman-teman KKN kelompok 51 ini akan dikerjakan agar informasi ini bisa menyebar lebih luas seperti itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mulki. Mungkin tadi kan ada sempat disinggung ya terkait aspek hukumnya. Mungkin Pak Ibnu ada mau merespon, Pak? Iya, sebenarnya perihal aspek hukumnya tadi sudah demikian banyak disampaikan oleh saya berkaitan dengan apa yang diwajibkan, lalu kemudian apa yang perlu dihindari dan bagaimana sanksinya. Cuma yang memang perlu dipahami lebih jauh adalah tentang hak-hak ketika kemudian telah dilakukan vaksinasi tadi yang memang belum banyak diketahui. Tapi yang pada pokoknya ialah kegiatan ini telah menyampaikan sebagian besar daripada itu. Nanti materi yang sudah saya paparkan sudah saya kirimkan ke Andisa, bisa kemudian dibagikan ke rekan-rekan yang membutuhkan untuk mengetahui lebih banyak tentang aspek hukum dan hak-hak yang perlu mendapatkan perlindungan dari ketentuan hukum yang belum banyak disosialisasikan dari kebijakan vaksinasi ini. Jadi nanti bisa dibaca dari referensi yang sudah saya berikan ke Andisa untuk menjadi bahan pegangan bagi semua orang yang kemudian merasa butuh informasi terhadap hak-hak hukumnya. Mungkin itu saja, Andisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Mungkin kalau dari kita kelompok 51, jadi dalam satu kelompok ini kita ada merencanakan 5 program yang berbeda-beda, tentunya dari anggota-anggota yang lain juga. Untuk saat ini, agar informasi dari atau tindak lanjut dari webinar ini juga bisa informasinya disebar ke masyarakat, dalam artian bahwa bisa membuka dan memberikan pemahaman yang lebih luas. Di sini kami ingin menyampaikan atau menyebarkan melalui YouTube dari kegiatan webinar ini, kemudian juga melalui Instagram kami di KKNUMJ 51, sehingga masyarakat juga dapat memperoleh pemahaman dari aspek hukum dan medis yang punya dasar gitu, punya dasar background yang memadai gitu. Mungkin itu Bang kalau dari kita. Untuk tindak lanjut program yang lain, ada teman-teman yang lain, ada juga yang berencana membantu UMKM yang terdampak dari keadaan pandemi saat ini.
Seperti itu. Ya. Demikianlah acara webinar pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman Karang Taruna yang sudah menyempatkan waktunya, kemudian kepada para hadirin sekalian, dan terutama khususnya juga pada para narasumber, ada Bapak Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SHMH dan juga Mbak Salsabila Brilian Widyadana. Semoga kita semua dapat memberikan atau memperoleh ilmu yang bermanfaat di sini dan juga bisa senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Vini. Saya pamit.